Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Jadi, pada saat ini kami akan membahas tentang TPS nih yang banyak diperbincangkan bagi teman-teman yang kelas 12 yang mau masuk ke perguruan tinggi ya. Jadi, teman-teman, pada tanggal 6 April kemarin nih ya, jadi LTMPT ini mereka mengeluarkan surat yang memang akibat dari pandemi yang sedang kita alami sekarang nih, ada perubahan yang cukup besar yang terjadi dalam pelaksanaan UTBK ini. Pertama dari mulai perubahan jadwal, kemudian juga ini ternyata berpengaruh juga sama jenis tes yang diberikan. Jadi kalau sebelumnya nih teman-teman di sana hanya waktu tahun kemarin kita ada TPS dan TKA ya. Nah, sekarang tahun ini ternyata hanya menguji TPS saja seperti itu ya. Nah, teman-teman yang masih bingung apa sih itu TPS gitu ya, tes potensi skolastik di UTBK SBMPTN ini apa gitu. Jadi memang TPS ini dia hanya tidak mengukur kemampuan materi di sekolah ya, tapi dia hanya mengukur tingkat kognitif kita seperti apa sih ketahanan kita nanti untuk mendapatkan ilmu di perguruan tinggi seperti itu. Nah, terdiri dari apa aja sih TPS itu? Yang pertama itu adalah penalaran umum, kemudian pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, yang terakhir adalah pengetahuan kuantitatif. Jadi nanti teman-teman semua di sini akan dites nih ke 4 kemampuan ini ya. Jadi tidak ada TKA lagi ya. Nah, di sini kita akan coba jelaskan penalaran umum itu seperti apa sih gitu ya, yang masih bertanya-tanya. Nah, penalaran umumnya di sini dia terdiri dari penalaran bacaan dan sama penalaran kuantitatif. Jadi nanti ada bacaan, ada teks, dan kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang dikaitkan dengan bacaannya seperti itu. Kemudian penalaran kuantitatif. Nah, ini berkaitan dengan matematika juga ya, logika matematika ya. Nanti mungkin kita akan bahas di sini. Nah, yang kedua adalah pengetahuan dan pemahaman umum. Ini bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, rata-rata ini juga biasanya dia berupa teks. Kemudian nanti kita ditanya tentang teks-teks tersebut gitu ya, pemahaman kita. Kemudian pemahaman bacaan dan menulis. Nah, lagi-lagi ini juga merupakan pemahaman teks ya. Nanti kita diuji sejauh mana bacaannya gitu ya, sejauh mana kita menyerap suatu ketika membaca, menyerap info dari suatu bacaan. Nah, terakhir nih pengetahuan kuantitatif. Nah, pengetahuan kuantitatif ini mungkin yang akan banyak dibahas nih nanti di channel ini ya. Nah, dia terdiri dari apa aja nih? Yang pertama aritmatika, aljabar, statistika, geometri. Meskipun sebenarnya nanti dia materi-materi ini adalah materi-materi dasar gitu ya. Jadi nggak terlalu serumit integral atau turunan yang teman-teman sudah pelajari di sekolah. Seperti itu ya. Jadi itu bayangannya untuk tes potensi skolastik. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa menjawab semuanya. Nah, selanjutnya ini adalah komposisi materi TPS tahun lalu. Ya, tahun lalu itu kan ada TPS TKA. Nah, TPS-nya itu ini dia 120 menit, penalaran umumnya terdiri dari 2 bacaan, terus ada 14 soal dan 6 soal penalaran kuantitatif. Nah, waktunya 35 menit. Kemudian pemahaman bacaan dan menulis itu 3 bacaan diikuti 20 soal. Kemudian pengetahuan pemahaman umum 3 bacaan Indonesia dengan 12 soal dan 2 bacaan bahasa Inggris dengan 8 soal. Pengetahuan kuantitatif dia 20 soal pengetahuan kuantitatif ya, ada 20 soal. Nah, ini ada waktu-waktunya dan ini kita mengerjakan, teman-teman nanti mengerjakan harus sesuai waktunya nih. Anda hanya dapat mengerjakan soal-soal dalam tiap komponen tes dalam rentang waktu yang telah dialokasikan. Artinya ketika soal penalaran umum ini sudah selesai nih 35 menit, teman-teman belum selesai yang ini, udah nggak bisa ngerjain ini, harus langsung pindah ke sini gitu ya. Nanti otomatis ya dia selesai gitu, waktunya habis seperti itu. Ya, itu gambarannya ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk memahami apa sih itu materi TPS. Nah, silahkan sekarang teman-teman boleh komentar nih di komen apa aja sih yang mau dibahas di channel ini. Insya Allah nanti kita akan bahas beberapa mungkin
insya Allah kita banyak di penalaran umum sama pengetahuan kuantitatif mungkin ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan lancar. Kita persiapkan meskipun 3 bulan lagi, kita harus persiapkan semuanya. Dan jangan lupa juga, meskipun memang hanya TPS, kita nggak tahu teman-teman nih apakah nanti UTBK lulus atau enggak. Kita nggak tahu nanti jalur mandiri itu apakah masih ada TKA atau TPS-nya juga gitu. Jadi meskipun kita fokus di UTBK untuk TPS, kita harus tetap juga belajar TKA-nya, karena kemungkinan nanti kalau untuk ujian mandiri itu masih ada TKA. Semangat ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.